Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul melalui dunia maya untuk belajar lagi tentang materi-materi sosiologi yang pada siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Bu Nur Hidayah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bu Nur Hidayah yang telah meluangkan waktunya kepada kami sehingga pada siang hari ini bisa membersamai kami untuk belajar bersama-sama tentang masyarakat multikultur dan kelompok sosial ya. Kemudian saya juga tidak lupa terima kasih sekali kepada teman-teman yang juga telah meluangkan waktunya walaupun minggu-minggu ini adalah mungkin minggu pertama tatap muka teman-teman, jadi masih adaptasi adaptasi tenaga, adaptasi pikir gitu ya, karena biasanya di rumah kita jadi harus ke sekolah bertatap muka dengan anak-anak ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Untuk acara hari ini saya akan membacakan rangkaian acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua MGMP Bapak Afiri Kurniawan, yang ketiga adalah acara inti dari Bu Nur Hidayah, yang keempat adalah diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Marilah Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua MGMP Bapak Afirin Ofi Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun Bu Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Nur Hidayah yang kami hormati sebagai narasumber dan juga teman-teman yang kami hormati pula. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di pertemuan MGMP kesekian kalinya. Nanti mungkin akhir dari tahun 2021 karena setelah ini kita ada season 4 ya. Suara saya terdengar mungkin Bu Putih? Terdengar jelas. Oh, iya. Kemudian mungkin sedikit informasi dari kami. Hari ini nanti kita akan ada materi dari Bu Nur tentang kelompok sosial dan juga multikultur. Untuk selingannya mungkin bisa kami tampilkan di layar, Bapak Ibu. Kaitannya nanti dengan petugasan kita di MGMP, itu kita diminta untuk membuat ini. Sudah tampil belum, gitu? Sampun nggih. Ya. Ini sudah kami buatkan list untuk pembuat soal PSMP. Jadi untuk PSMP tahun ini, semester ini kita diminta oleh MKKS Kabupaten Bantul untuk membuat soal seperti biasa. Jaga-jaga kalau besok itu masih belum boleh tatap muka secara umum, maka oleh MKKS disepakati bahwa besok kita diminta membuat soal menggunakan exam view yang seperti dulu itu. Yang sudah Verso mungkin pernah yang membuat, nanti kalau belum pernah nanti itu sudah ada Google Drive-nya, jadi tinggal download saja di alamat tersebut tentang materi dan lain sebagainya. Kemarin setelah saya rembukan dengan beberapa pengurus dan teman-teman, itu disepakati bahwa nanti
kita dari MGMP membuat 2 paket soal. 2 paket itu maksudnya satu yang utama yang digunakan untuk bareng-bareng dan satu cadangan. Tapi kemarin kita diperbolehkan buat satu soal, tapi nanti soal yang berikut cadangan itu diacak. Nah, seperti itu. Boleh, yang penting ada 2 soal. Untuk yang kelas 10 nanti kami pasrahkan ke Bu Tutut nggih, dengan Bu Kristinawati untuk membuat kelas 10. Dari 2 KB itu nanti monggo silakan dibagi 2. Kemudian nanti dimasukkan ke Examsio seperti biasa. Untuk yang kelas 11 nanti kami mohon kepada Bu Budi dan Bu Eni. Ini Bu Eni rawuh nggih? Ada nggih? Bu Eni untuk membuat kelas 11. Nah, saya yakin percaya nggih, matur nuwun. Untuk yang kelas 12 ini malah belum hadir, kelihatannya Bu Mujase dan Bu Imelda nanti membuat kelas 12. Di mana untuk keterangannya nanti setiap soal di dalam PSMP itu 50 pilihan ganda. 50 pilihan ganda, waktunya 120 menit. Kemudian untuk soal dan jawaban yang sudah dibuat di Examsio tersebut, nanti bisa dikumpulkan ke saya maksimal tanggal 20 Oktober, jadi masih ada sekitar 2 minggu ya, 2 minggu untuk dikumpulkan ke saya. Dan pesanan dari Ketua MKKS Kabupaten Bantul yaitu Pak Ngadio, untuk kelas 10 ya, yang membuat soal kelas 10 itu diupayakan nanti bisa menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan literasi, yang mengarah pada ANBK. Seperti itu. Itu saja pesanan dari MKKS pada pertemuan yang lalu. Kami harapkan nanti ibu-ibu berenam ini nanti bisa segera membuat soal seperti tahun lalu, kemudian nanti diserahkan ke saya. Mungkin itu Bu Budi, terima kasih untuk informasi dari pengurus. Dan saya lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nur, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Afiri, dan tadi sudah di-share tugas-tugas untuk membuat soal. Semoga nanti bisa melaksanakannya dengan baik ya. Untuk acara selanjutnya langsung ke acara inti. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bu Nur Hidayah. Ya, biodata Bu Nur Hidayah, nama Bu Nur Hidayah MSI, tempat tanggal lahir Bantul 25 Januari 1977, kemudian golongan penata 3C, jabatan fungsional lektor, bidang keahlian sosiologi politik, prodi jurusan pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian S1-nya itu sosiologi di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian S2-nya Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan sekarang tengah menempuh S3 juga di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada banyak sekali penelitian-penelitian yang beliau lakukan dari mulai tahun 2013 sampai sekarang gitu ya. Jadi banyak sekali pengalaman beliau, dan kebetulan saya sama Bu, jadi Bu Nur ini kalau masalah penelitian sudah ahlinya ya Bu Nur. Sudah dari zaman nggak enak ya. Sama Bu Budi. Iya, zaman nggak enak dulu, saling bekerja sama Bu Nur, jadi nanti bisa sharing untuk masalah penelitian.
Itu saja untuk TV-nya dari Bu Nur, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk materi hari ini adalah tentang masyarakat multikultural dan kelompok sosial. Ini di materi bab 3 ya. Bab 3 di kelas 11 deh. Ya, silakan Bu Nur Hidayah untuk memberikan ilmunya kepada kita, sharing kepada kita, nanti semoga bermanfaat. Monggo Bu Nur. Ya, baik. Terima kasih, Bu Budi. Coba saya akan screen share, mudah-mudahan bisa. Bapak Ibu sudah melihat di layar, apakah terlihat? Ya. Sampun Bu, sampun. Sampun. Oke, baik. Saya mulai saja, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk sedikit sharing-sharing gitu terkait dengan materi-materi mengenai masyarakat multikultural dan kelompok sosial. Untuk menyingkat waktu, langsung saja Bapak Ibu, kita kan sekedar untuk merefresh kembali ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu langsung menanggapi, saya persilahkan saja. Atau bagaimana Bu Budi? Konsepnya bagaimana? Saya menyampaikan dulu sampai selesai sampai dengan kelompok, atau nanti baru setelah itu tanya jawab, atau langsung saja sambil ngalir aja. Biasanya bagaimana Bu Budi? Sambil mengalir saja karena biasanya kalau saja, ya, oh ya, nanti lebih enak gitu ya. Ya sudah. Fleksibel Bapak Ibu, nanti kita ketika membicarakan apa, nanti ketika kita mau komentar, mau menanggapi, monggo Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, langsung saja nggih, kita sedikit merefresh tentang apa itu masyarakat multikultural. Nah, kalau pengertian multikultural sendiri itu kan memang akar katanya kan dari kebudayaan nih Bapak Ibu. Jadi secara bahasa multikulturalisme itu dari kata multi atau banyak. Kemudian dari kata kultur atau budaya, kemudian isme aliran atau paham. Nah, dalam hal ini, dalam kata-kata itu mengandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan yang masing-masing unik seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membicarakan pengertian multikulturalisme, nah ini kemudian kita sambungkan dengan masyarakat yang multikultur, itu artinya masyarakat yang seperti apa. Nah, ini nanti akan berbeda dengan pembahasan di masyarakat majemuk yang selama ini sudah ada konsepnya, sudah dibicarakan jauh sebelum masyarakat multikultural itu banyak digaungkan di era-era sekarang. Nah, jadi kalau kita kembali di masa-masa sebelumnya, kita lebih banyak mengkaji masyarakat majemuk atau plural society. Nah, itu belum tentu dapat dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural. Jadi, multicultural society berbeda dengan yang plural society. Nah, perbedaannya di mana dan seterusnya. Nah, ini lebih pada terletak adanya hubungan antar kekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris, yang itu bisa berwujud dominasi, hegemoni, dan kontestasi. Itu di dalam plural society. Sehingga kalau kita bicara tentang yang masyarakat majemuk, tentu ada hubungannya dengan itu. Nah, sementara kalau dalam multicultural society itu lebih pada bagaimana pengakuan atas keberbedaan yang ada di dalam masyarakat itu semua dalam serba sederajat. Jadi ada perbedaan kaitannya dengan budaya dan seterusnya, itu semua dipandang sederajat seperti itu. Nah, kita lihat dulu konsep masyarakat multikultur sebenarnya relatif baru, dilihat dari tahun 70-an. Awalnya multikultur pertama kali di Kanada, diikuti kemudian di Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain, bahkan termasuk kemudian di Indonesia juga. Nah, kalau kita lihat sekarang akar sejarah multikulturalisme di Indonesia, kita bisa melihat dari secara historis ya,
waktu sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, diikuti dengan masa yang disebut era reformasi. Nah, waktu itu kemudian Indonesia mengalami disintegrasi dan seterusnya sampai kemudian kita melihat itu kan dari adanya krisis apa ya istilahnya krisis ekonomi, krisis moneter gitu katakanlah, kemudian sampai berujung pada krisis politik yang akhirnya kemudian terjadilah apa yang disebut waktu itu reformasi. Nah, ini semua juga kita bisa hubungkan dari bagaimana krisis sosial yang terjadi di Indonesia sampai kemudian itu juga ikut serta di dalam menumbuhkan kaitan wacana atau pembahasan mengenai masyarakat multikultur seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pembahasan mengenai multikulturalisme itu sendiri di Indonesia itu memang tidak langsung apa ya mungkin bisa diterima secara mentah-mentah gitu karena ini kan konsepnya kan dianggap seperti konsep yang asing. Nah, tapi kemudian seiring sejalan dengan banyaknya juga wacana tentang multikulturalisme ini juga kemudian digaungkan di berbagai bidang dan juga di berbagai mungkin ranah di pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat dari lingkup mungkin dari sejak SD ya, SD, SMP, SMA itu kemudian sudah dikenalkan mengenai multikulturalisme itu seperti apa, bahkan sampai perguruan tinggi pun juga demikian. Nah, sehingga akhirnya kita bisa melihat sampai sekarang ketika kita membahas multikulturalisme ini kemudian orang kemudian jadi sudah paham. Jadi bahkan ketika para mahasiswa nih ya yang baru-baru saya tanya, paling tidak mereka sudah pernah mendengar itu apa itu multikulturalisme ketika sejak mereka masih di SMP seperti itu. Begitu Bapak Ibu terkait dengan pembahasan multikulturalisme. Jadi intinya adalah perbedaan di dalam kesederajatan. Intinya kan begitu di dalam masyarakat multikultur. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati, ada hubungannya bagaimana kalau ketika kita membicarakan masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultur dan minoritas. Ini ada hubungannya dalam arti kenapa? Karena kan kita bisa melihat nih kalau kita ditanya nih yang sebenar-benarnya yang terjadi di Indonesia saat ini bahkan memang sudahkah terbentuk masyarakat multikultur yang sebenar-benarnya? Saya begitu. Karena kaitannya dengan apa? Masih ada banyak orang juga yang menganggap satu dengan yang lain itu berbeda. Secara kultur, menganggap ada yang lebih tinggi dan seterusnya. Ada yang merasa yang lebih bagus dan yang lain kemudian lebih jelek dan seterusnya. Artinya tetap ada perbedaan perlakuan di sana. Nah, berarti kalau begitu konteksnya kalau yang terjadi seperti itu apakah sudah multikultur? Nah, itu menjadi pertanyaan besar juga. Di Indonesia saat ini itu apakah sedang menuju masyarakat yang multikultur atau sudah multikultur yang sebenarnya atau jangan-jangan masih masyarakat majemuk yang kemudian diarahkan ke sana, diarahkan ke menuju ke masyarakat yang multikultur. Nah, makanya berangkat dari sini Bapak Ibu, kita berangkat dari masyarakat majemuk yang ada di Indonesia, yang dimana itu kan terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional yang biasanya dilakukan secara paksa dalam sebuah bangsa dalam wadah negara. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang ya dalam masyarakat majemuk itu iya terdapat perbedaan perlakuan, iya terdapat pengunggulan atas satu budaya satu dengan budaya yang lain, ya itu memang masih ada dalam masyarakat majemuk. Nah, harapannya kalau yang di masyarakat multikultur hal demikian itu sudah diminimalisir ya, artinya bagaimana ya kita berbeda secara kultur, bukan secara ekonomi, secara politik dan seterusnya, tetapi kemudian itu tidak kemudian perlakuan kita berbeda. Nah, itu yang diharapkan di dalam pembahasan mengenai masyarakat multikultur. Oke, lalu lanjut yang kedua tentang hubungan dominan dan minoritas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membahas multikultur ini juga dekat dengan pembahasan mengenai dominan dan minoritas. Mengapa demikian? Nah, di dalam masyarakat multikultur itu karena tadi yang ditekankan adalah lebih kepada adanya banyak perbedaan tetapi diberlakukan yang serba sederajat. Nah, ada kaitannya hal ini dengan pembahasan dominan dan minoritas. Bagaimana selama ini kita berkaca
dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada di bangsa kita, bagaimana yang dominan itu kemudian bisa menguasai yang minoritas. Jadi yang minoritas kadang-kadang haknya juga tidak bisa mendapatkan yang sama dengan yang dominan atau yang mayoritas. Nah, ini ternyata bisa terjadi ketika mereka memperlakukan yang minoritas itu tidak sama dengan yang mayoritas. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat kenapa kemudian minoritas, entah itu kita mau lihat dari sudut mana ya Bapak Ibu ya, mau dari sudut pandang yang dari sisi ras tertentu atau mungkin agama tertentu ataupun yang lain, artinya ini sudah jelas menunjukkan bahwa hal itu masih belum multikultur seperti itu. Nah, ini terjadi dari dulu. Nah, kemudian terkait dengan ini multikulturalisme dan kesederajatan, inilah yang kemudian menjadi intisari pokok dalam pembahasan kita kali. Jadi kalau dalam multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada sederajatan perbedaan kebudayaan. Nah, tercakup pada pengertian kebudayaan yang apa saja. Nah, ini terutama kita bisa melihat nih, terkait dengan apa, terkait dengan melibatkan apa saja, baik secara kelompok, dan itu ditujukan terhadap golongan sosial yang askriptif, mungkin kaitannya tadi suku bangsa, ras, gender, dan umur. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat ya berbagai contoh, bahkan dalam sisi gender saja. Kita seringkali juga bisa melihat ternyata masih banyak juga ketidakadilan gender yang itu kemudian bisa dihubungkan atau itu dimasukkan atau dikaitkan dalam hal tadi, menunjukkan indikatornya berarti kalau seperti ini masih ada ketidakadilan gender dan seterusnya, masih ada bias gender dan seterusnya, berarti ini sudah multikultur belum ya? Kalau tadi dengan kata kuncinya tadi pengakuan atau penghargaan pada kesederajatan tadi. Nah, kalau kita kembali ke sana, berarti kan memang di situ menunjukkan bahwa memang belum multikultur. Tapi arah ke sana ada nggak ya? Kita jelas bisa jawab dengan jujur ada. Mungkin dengan adanya pengarus utamaan gender di berbagai tingkatan itu ya, Bapak Ibu, bahkan dari tingkat kementerian sampai kemudian di sekolah-sekolah gitu ya, bahkan ya di perguruan tinggi dan seterusnya, itu kan juga ada arah ke sana. Nah, arah menuju yang multikultur itu ada, tapi kalau multikultur yang sepenuhnya, nah ini yang menjadi PR besar gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau pembahasan mengenai istilahnya dengan perlakuan yang berbeda tadi, misalnya tidak hanya dari sisi gender ya Bapak Ibu, bisa juga dari sisi ini, kita bisa melihat pada kelompok-kelompok marginal. Bapak Ibu mungkin bisa mencermati, di kelompok-kelompok marginal itu, mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sama, katakanlah gitu, dengan mereka yang dari yang bukan marginal. Nah, kelompok marginal itu kelompok yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa langsung ini ya, tanggapi saja ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat nih. Halo, aduh. Bapak Ibu masih mendengar suara saya enggak ya? Masih, Bu. Oh ya, ini soalnya jaringan saya ada tulisan terputus tadi itu. Berarti masih ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, langsung saja bisa ditanggapi ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nih, kita sering mendengar banyak kaum marginal yang juga sering mengalami ketidakadilan di dalam misalnya pemenuhan hak-hak mereka. Sehingga kenapa kemudian mungkin zaman sekarang ini ada istilah konsep-konsep afirmasi sosial terhadap kaum marginal. Nah, ini ada hubungannya juga dengan bagaimana selama ini mereka diperlakukan berbeda dengan masyarakat yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat kaitannya dengan kaum marginal itu kan istilahnya apa ya? Kaum yang terpinggirkan gitu ya, masyarakat yang bisa dikatakan kurang sejahtera, mereka mungkin berada di sekitar kehidupan kita, sehingga yang terpinggirkan ini bisa jadi didefinisikan itu mereka itu dari sisi termarginalkan dari hal misalnya sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, beberapa hal yang mungkin yang bisa kita cermati di kelompok-kelompok marginal itu misalnya dari masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan, kemudian mungkin Bapak Ibu
bisa melihat nih misalnya contoh ya, kayak ada pemulung, kemudian ada yang sering icrik-icrik ngamen di pinggir jalan itu, apa itu pengamen cilik dan seterusnya. Kemudian belum lagi anak-anak pang yang mereka kadang di jalanan gitu ya, yang kadang-kadang juga mungkin bagi orang-orang kalangan tertentu itu termasuk merusak pandangan mata dan seterusnya. Ada banyak persepsi lah di mata masyarakat kita. Tetapi yang kita perlu lihat dalam hal ini kalau kita membicarakan dalam konteks multikultur, harusnya kan mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, tapi kadang-kadang itu masyarakat saja memandang sebelah mata terhadap mereka. Nah, pemulung, anak jalanan, kemudian pengemis, kemudian apalagi ya, ya kaitannya dengan mereka yang terpinggirkan itu, mereka seringkali mendapatkan hal-hal yang tidak semestinya. Jadi apa yang mereka peroleh itu atau dapatkan itu seolah-olah tidak tidak sesuai dengan apa yang harusnya mereka dapatkan. Jadi sikap dari masyarakat sendiri memperlakukan mereka itu sudah berbeda. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mencermati orang-orang dan ya yang dengan HIV/AIDS, bagaimana perlakuannya dan seterusnya. Kemudian juga mungkin di beberapa kalangan-kalangan tertentu yang kaum imigran kota di pemukiman kumuh padat, nah itu bagaimana itu juga pandangan masyarakat setempat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini artinya kan praktek-praktek seperti itu tuh masih ada di tempat kita. Sehingga makanya kemudian ada upaya untuk bisa mengakui mereka itu di dalam kehidupan di masyarakat. Nah, ini dalam konsep mungkin nanti ada juga hubungannya dengan bagaimana Bapak Ibu nanti menerangkan ketika materi di stratifikasi sosial, mobilitas sosial dan seterusnya. Ada juga istilah yang sekarang terbaru atau terkini yang sering dipakai itu terkait dengan afirmasi sosial. Bagaimana afirmasi itu lebih ditekankan pada upaya penegasan atau pengakuan atau penguatan yang dari pihak lain terhadap keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan berbagai atribut identitas sosial yang dimilikinya, seperti itu. Nah, jadi Bu Nur, itu PowerPoint-nya terputus nggih, Bu Nur? Oh iya, nggih. Oh nggih, Pak. Belum ya? Nggih. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Bentar. Saya share kembali. Tadi sebentar. Ya, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan multikulturalisme. Sudah nampak nggih, Bapak Ibu? Ya. Jadi ini intinya dalam pembahasan mengenai multikulturalisme saat ini itu banyak digaungkan kaitannya dengan tadi. Bagaimana kita bisa memperlakukan yang berbeda itu dengan perlakuan yang sama, baik dari sisi apapun, termasuk juga dari sisi gender, dari sisi umur, dari sisi apapun ya, termasuk tadi juga dari misalnya keberadaan kelompok marginal itu lebih kepada mungkin dari sisi ekonomi, sosial ekonomi katakanlah ya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa ditanggapi langsung Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan mungkin tanggapan atau apa, monggo langsung kita bicarakan saja. Jadi tidak langsung dari saya terus gitu. Monggo Bapak Ibu menanggapi dengan materi. Boleh, ya, monggo Pak Tris, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya. Mohon maaf saya terlambat. Barangkali informasi saya tidak lengkap. Saya tadi tangkap yang kelompok marginal, suatu kelompok yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil begitu atau berbeda dengan yang lain. Tadi Ibu menyampaikan ada pemulung, pengamen, anak pang, anak jalanan, pengemis, orang yang mengidap HIV, mungkin LGBT dan seterusnya, pemukaan dan seterusnya. Ibu tadi mengatakan kelompok-kelompok ini harus diakui atau mendapat pengakuan eksistensi, ya seperti itu. Kalau nggak salah tangkapnya, ya. Pertanyaan saya, bagaimana ini untuk pengakuannya? Toh mereka juga keberadaannya di dalam masyarakat itu kalau kita lihat itu tidak hanya karena korban struktural begitu, tapi juga karena budaya mereka sendiri sehingga secara tidak langsung dia termarginalkan begitu oleh masyarakat.
masyarakat harus bagaimana untuk katakanlah mengakui eksistensinya ini. Toh kalau secara konseptual yang namanya stratifikasi sosial itu kan sunatullah begitu, tidak bisa kemudian langsung disamakan dengan yang lain. Toh terkait dengan etos kerja, terkait dengan semangat kerja, terkait dengan mungkin rasa pesimis, optimis dan seterusnya, perencanaan masa depan dan seterusnya, sehingga kalau secara struktural mungkin ya seperti ini. Secara budaya barangkali atau secara kultural orang-orang seperti itu ya karena tadi mungkin sebab kultural, karena malas, karena etos kerja rendah, sehingga terpaksa termarginalkan. Bagaimana pendapat Ibu untuk eksistensi tadi? Bagaimana nih masyarakat harus bagaimana, pemerintah harus bagaimana? Gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Saya langsung tanggapi saja ya. Jadi memang konsep ini mungkin kalau yang dulu-dulu nggak terlalu banyak tegaskan ya, tapi mungkin di akhir-akhir ini tuh sudah mulai banyak ditegaskan, bahkan mungkin di beberapa materi terkait ketika kita membahas bagaimana kaitannya dengan masyarakat multikultur atau bagaimana kaitannya dengan stratifikasi dan mobilitas. Ya memang kita nggak bisa menafikan dalam pembahasan stratifikasi sosial itu ya memang selalu ada gini, kaitannya kenapa ada stratifikasi sosial, kan karena ada sesuatu yang dihargai, sehingga memang di dalam masyarakat kita itu kita tidak bisa melihat kalau masyarakat yang istilahnya tidak ada perbedaan sama sekali, itu nggak ada, jelas antar satu dengan yang lain itu jelas berbeda. Nah cuma ini yang dipersoalkan kan lebih pada tadi Pak, kalau saya dalam konteks ini membahasnya di multikultural ya, dalam konteks di multikultural itu kan dalam perlakuan yang tadi sama, jadi tidak membedakan. Mereka itu sama kok derajatnya dengan kita dalam arti seperti itu. Nah, sampai saat ini afirmasi itu yang dimaksud itu bisa berupa kompensasi atau mendorong kemajuan untuk menciptakan lingkungan yang membuka akses, di mana akses individu itu misalnya ya Pak, di mana ras, gender itu bukan menjadi aspek yang menghalangi kemampuan seseorang untuk berkembang, maupun tidak hanya ras, gender juga, misalnya tadi kaitannya dengan sosial ekonomi seseorang, misalnya dia punya harapan, dia punya cita-cita dan seterusnya. Artinya setiap orang itu punya hak yang sama kok dengan yang lain. Nah, dalam hal ini ketika kita mau mengimplementasikan afirmasi ini sebagai pengakuan atau penegasan tentang eksistensi mereka selama ini sebagai mereka yang sama sederajat dengan kita dalam perlakuannya. Nah, seperti itu artinya ada suatu sikap juga dari masyarakat kita itu untuk menghormati atau katakanlah untuk menghargai mereka, seperti itu. Jadi kalau mungkin awalnya itu kan dianggap sebagai hanya sekedar penegasan, penguatan. Jadi dari satu pihak keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan berbagai atribut identitas sosialnya. Namun seiring perkembangan ini ya waktu juga penegasan penguatan ini juga dibutuhkan. Itu ketika apa Pak? Ketika mendapat ancaman dari pihak lain. Nah, misalnya Pak, bentuk ancaman itu bisa dilihat dari misalnya adanya penghinaan, pelecehan, ataupun misalnya ya terhadap etnis tertentu, agama tertentu, atau status sosial mereka. Nah, dalam hal arti yang seperti itu, Pak, artinya bagaimana memperlakukan mereka itu juga sama dengan kita. Mereka juga sama-sama manusia kok, sama dengan kita. Jadi artinya memang mungkin Bapak tadi kan melihat dari etos kerja yang berbeda sehingga mereka secara struktural dan seterusnya mereka akhirnya termarginalisasikan sendiri. Ya, itu juga istilahnya lain soal dengan itu ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan setiap orang itu punya etos kerja yang sama, tetapi memperlakukan mereka dengan satu dengan yang lain itu artinya mereka sama dengan kita. Jadi lebih kalau konteks multikulturalnya ke sana, Pak. Jadi memperlakukan bahwa mereka itu sama dengan kita di luar mereka gitu ya, di luar yang termarginalkan itu. Intinya begitu. Jadi
yang ingin saya tanyakan itu sikap konkret dari masyarakat itu harus bagaimana? Selain harus menghargai, kemudian menghormati itu kan katakanlah normatif begitu ya. Tapi implementasi misalnya ketika ketika di jalanan itu harus bagaimana, ketika orang bertemu orang seperti harus bagaimana. Ini sikap masyarakat secara konkret itu mungkin bisa disampaikan seperti apa gitu loh Bu, maksud saya. Ketika kami Bapak Ibu guru itu kan nanti menyampaikan kepada anak didik kita bahwa ketika nanti kalau Anda ketemu pemulung, ketemu pengamen, anak pang itu kamu harus begini karena itu kita itu setara katakan seperti itu. Jadi sikap konkret atau wujud perilaku nyatanya itu harus seperti apa gitu. Betul. Oh ya, oke Bapak Ibu. Jadi berarti terkait dengan apa sikap yang sebaiknya kita lakukan, yaitu tadi Pak. Kalau menghargai, menghormati, oke itu mungkin normatif. Tapi bagaimana ketika kita bertemu dan seterusnya, ya kita memberikan akses yang sama dengan mereka. Jadi misalnya ketika kita dalam hal melakukan apa, ketika di suatu ruang publik begitu misalnya, nah mereka juga sama kok dengan kita. Jadi tidak kemudian mereka dipinggirkan atau kemudian diberi misalnya antrean yang paling belakang dan sebagainya. Jadi ketika dalam posisi yang sama mereka bisa mendapatkan istilahnya perlakuan yang sama dengan kita seperti itu. Nah cuma kadang-kadang ini loh Pak yang saya maksud tadi, ketika kita sudah berhadapan dengan mereka kadang-kadang sudah memandangnya itu sudah beda duluan kan gitu. Nah itu yang kemudian mengapa penguatan atau afirmasi itu muncul sampai saat itu kaitannya dengan bagaimana kita tidak memandang mereka berbeda, tapi mereka bisa mempunyai hak yang sama dengan kita. Nah itu dalam berbagai akses Pak, akses dari bidang ekonomi maupun pendidikan dan seterusnya. Sehingga kalau dalam fokus mungkin kaitannya dengan Pak istilahnya, kalau mungkin Bapak tadi membicarakan terkait dengan mungkin bagaimana dengan sikap pemerintah, bagaimana dengan kita. Kalau ini dikaitkan dengan pemberdayaan, nah konsep pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kita sejauh ini sudah pas atau belum? Memberdayakan mereka yang memang belum berdaya, mungkin yang tadi kata Bapak, secara etos, secara mungkin sosial ekonomi mereka memang tidak berdaya, sehingga mereka kadang-kadang mereka melakukan mungkin hal-hal atau pekerjaan yang tidak semestinya dan seterusnya. Sehingga ketika perlu ada pemahaman, perlu ada pencerahan terkait dengan apa yang bisa mereka lakukan. Ada banyak hal mungkin yang bisa dilakukan oleh kalangan-kalangan mereka yang misalnya putus sekolah secara pendidikan dan seterusnya, dari sisi sosial pengangguran, mungkin dari rendahnya keterampilan. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah kita melalui Pak yang kantornya di jalan itu loh, dekat dinas kesehatan dulu. Nah itu sudah ada itu program-program dari pemerintah juga untuk mengatasi itu. Dan itu sampai sekarang masih ada loh itu program-program itu, tapi saya lupa namanya. Itu gratis untuk masyarakat gitu. Jadi pemberian keterampilan dan seterusnya, akhirnya mereka bisa berdaya untuk kemudian bisa eksis juga di masyarakat, tidak lagi terpinggirkan dan seterusnya. Nah itu ada itu di lembaga yang dulu deket itu loh Pak, saya kalau dari Jati Kencana lurus ke ini agak ke bawah itu, nah Dronjongan itu kan itu ada kantornya itu yang dulu melakukan itu. Dulu teman saya yang cerita dekat rumah situ rumahnya, dan pemerintah itu ternyata sudah ada langkah-langkah ke sana beberapa. Tapi nah cuma persoalannya dengan masyarakat di sekitar kita kadang-kadang itu masih itu tadi Pak, yang memberikan perlakuan berbeda tadi. Ya paling tidak ya sama, ya disapa dan seterusnya. Artinya tidak kemudian diem, kemudian mereka dianggap lebih rendah dan seterusnya, seperti itu Pak. Jadi kalau nyatanya sih karena kita sejauh ini masih menganggap non sewu dalam tanda kutip itu berbeda dengan kita dalam hal-hal yang lain, sehingga kadang-kadang ketika kita mendengar ini kaum misalnya mereka yang dari kalangan istilahnya masyarakat yang terpinggirkan tadi, misalnya ini dengan orang-orang yang istilahnya teridentifikasi kena HIV/AIDS misalnya, atau anak jalanan, atau mungkin para kaum difabel saja, penyandang cacat saja juga mereka
punya hak yang sama dengan kita. Oleh karena itu Pak, ini saya mau berikan salah satu contoh saja. Di UNY, ini contoh ya, yang di UNY saja, sekarang kita harus tunduk pada aturan dari kementerian. Setiap lowongan dosen yang lebih dari 2 formasinya, itu harus memberikan kesempatan ruang pada 1 calon dosen yang disabilitas. Nah, saya juga heran waktu itu, loh prodi sosiologi mengajukan 2 dosen untuk untuk ini PNS. Ini baru aja belum lama. Tapi kemudian kan saya juga heran, loh ternyata yang satunya itu untuk 1 disabilitas, yang satu untuk yang jalur memang di luar disabilitas, jadi yang biasanya seperti itu. Ternyata memang itu sudah menjadi kebijakan dari kementerian untuk setiap lowongan untuk dosen itu di instansi manapun yang lebih dari 2 untuk formasinya, nah itu untuk para penyandang disabilitas. Dan akhirnya, oh ya kita nggak bisa nolak, karena kan bagaimanapun itu kan sudah kebijakan dari kementerian, dan itu memang sebagai langkah. Nah ini Pak, saya mau tunjukkan bahwa inilah langkah afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang kemudian sampai turun ke bawah, itu akhirnya UNY juga harus ngikut. Bahkan artinya di prodi kami ya harus ngikuti kebijakan itu. Ya, ini artinya kalau kita dalam konteks multikultural, oh ya, ini sudah ada langkah afirmasi bagaimana para penyandang cacat, para kaum disabilitas itu juga punya berpeluang untuk menjadi dosen, seperti itu. Itu contohnya Pak, untuk langkah konkret mungkin yang dari pemerintah sudah ada contohnya, saya baru ingat ini tadi. Kalau yang lain-lain mungkin banyak Pak sebenarnya, bagaimana kita berhadapan mungkin dengan sewu yang selama ini kan LGBT Pak, itu kan yang sering kita lihat. Tapi sebenarnya mereka itu kan sama dengan kita, sama-sama manusia, sama-sama, oh ya mereka punya kesempatan yang sama, masalah orientasi mereka berbeda itu wes tanggung jawabnya masing-masing ya, bahasanya kan gitu. Kalau kita nanti campurkan dengan misalnya ya, dalam perspektif agama, oh mereka salah bla bla bla, iya itu menurut agama kita, menurut agama dia mungkin juga sama, cuma konteksnya dalam hal ini kan kita berbicara, oh iya ini adalah kita punya hak yang sama dalam hak asasi manusia. Nah, kita mempunyai hak yang sama antara mereka dengan kita gitu. Nah, cuma persoalannya kalau peraturan di Indonesia memang masih belum bisa melegalkan misalnya pernikahan antar homoseksual atau lesbian, itu memang belum ada. Karena sejauh ini yang saya tahu di Indonesia belum. Kalau mungkin di Belanda atau negara yang lain mungkin sudah bisa. Karena kan ini masih ada hal-hal yang HAM-nya, menurut saya Pak, ketika kita bicara HAM, HAM-nya di dunia internasional itu nanti prakteknya akan berbeda dengan HAM-nya di Indonesia. Karena HAM-nya di Indonesia itu tetap dalam koridor adat-adat ketimuran dan norma dan landasan ideal yang ada di dalam Indonesia. Seperti itu Pak. Jadi kita nggak bisa langsung membandingkan serta-merta, lu kok di sana bisa, di Belanda bisa, di Amerika bisa, di Indonesia kok nggak bisa podo-podo menjunjung tinggi HAM misalnya. Ya kan beda HAM-nya. Seperti itu. Nah itu Pak, jadi langkah konkretnya itu tadi, contoh untuk pemerintah dan untuk kita, ya lebih itu tadi, bagaimana kita bisa lebih aware, bisa lebih mungkin ya Pak, istilahnya tidak memandang mereka sebelah mata dan bisa ketika ketemu ya biasa aja, yang ngomong apa adanya dan berikan akses yang biasa. Saya juga ini ada contoh lagi Pak satu, ini suaminya ponakannya suami saya. Jadi istilahnya suaminya ponaan suami saya itu non sewu Pak, tidak bisa melihat. Tapi dia kemarin berapa tahun yang lalu itu bisa istilahnya terpilih juga, terseleksi juga menjadi PNS di daerah Cibinong. Nah, ternyata dia menjadi semacam Pak, penyuluh. Dia lulusan UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya lihat, oh ya ternyata kebijakan itu ya ternyata sudah lama untuk para penyandang disabilitas, mereka bisa punya hak yang sama untuk menjadi ASN lah gitu di berbagai instansi gitu. Itu contohnya Pak. Itu contoh-contoh afirmasinya itu ke sana. Tidak hanya hargai tapi ada langkah konkret kalau dari pemerintah sudah sebagian. Gitu. Artinya pemerintah sudah mengakomodir atau memberikan kesempatan akses yang sama dengan kita yang normal katakanlah. Nah, artinya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang dapat saya tangkap ya dari penjelasan itu tadi. Betul. Berarti nggak ada masalah. Berarti nggak ada masalah. Ya, artinya beberapa hal dari sisi pemerintah kan sudah ada itu langkahnya itu Pak. Dari masyarakat kita yang mungkin perlu lebih Pak, mungkin
kalau kita nih, nah ini sebagai Bapak Ibu guru, nah itu Ya. nanti menyampaikan ke siswa bagaimana Anda nanti bersikap, berhadapan dengan mereka, jangan kemudian memperlakukan berbeda, karena kita kan dalam konteks masyarakat multikultur kan kita punya hak yang sama, serba Oke. sederajat. Begitu Pak, gitu aja sih. Oke, terima kasih. Kita langsung ini atau ada yang lain dulu, Bapak Ibu, sebelum berlanjut ke kelompok sosial. Monggo. Masih dalam kaitannya dengan masyarakat multikultur, mungkin masalah gender kah atau masalah yang lain kah? Karena selama ini Bapak Ibu kalau kaitannya dengan gender itu juga sering masih kita lihat ada apa ya istilahnya perlakuan yang berbeda juga dari sisi gender. Nah itu yang kemudian membuat ya katakanlah kalau kita katakan sudah multikultur belum ya lah, wong dalam sisi gender aja masih banyak yang belum apa misalnya belum setara gender atau belum sama-sama inilah dalam kondisi yang sama menghargai antara laki-laki dan perempuan secara ini ya apa namanya sosial kultural seperti itu. Nah itu monggo ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan lo ya, jadi kita langsung tanggapi saja. Cukup berarti tentang ini multikulturalisme ya Bapak Ibu. Kan nanti sebenarnya kan banyak ya yang bisa dicontohkan ke siswa ya terkait dengan aspek-aspek multikultur mau di berbagai apa namanya ya bidang gitu ya, mau dari yang sosial, dari yang ekonomi, politik, gender dan seterusnya gitu. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke kelompok sosial ya Bapak Ibu. Baik, sebentar saya buka dulu kelompok sosial. Nah, baik Bapak Ibu, sudah terlihat nggih di layar? Iya, sampun. Ampun. Iya, sampun. Sampun. Ya, baik Bapak Ibu semua. Untuk pembahasan mengenai kelompok sosial ini kita bisa melihat dari berbagai segi sebenarnya. Mau melihat dari apanya dulu, dari besar kecilnya jumlah anggota kelompok, mau derajat interaksi atau atas dasar dari kepentingan atau wilayah dan sebagainya. Kemudian juga bisa mau kita kaitkan dengan ini masalah kelompok yang teratur dan tidak teratur, mau difokuskan ke sana juga bisa. Nah, coba kita cermati kalau yang dalam hal ini saya mencantumkan terkait dengan kelompok yang teratur dan tidak teratur. Mungkin ini Bapak Ibu kan juga sering ya berhadapan dengan para siswa yang kemudian ketika pembahasan kelompok ini membahas ini juga, kelompok teratur dan tidak teratur. Bagaimana kita nanti memberikan penjelasan pada siswa tentang kelompok sendiri in group dan kelompok luar atau out group seperti itu. Kita bisa melihat misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kelompok sosial di masjid misalnya, di dalam keluarga, profesi, usia, kelompok bermain, sepak bola atau yang lain. Nah, ketika semuanya itu berakhiran dengan kata kepunyaanku, yaitu kelompok sosial yang tadi misalnya ada kelompok di masjidku, keluargaku, profesiku, dan semuanya tadi, itu artinya masuk dalam kelompok sendiri atau in group. Nah, sementara yang berada di luar dariku itu tadi berarti masuk dalam kelompok luar atau out group, seperti itu. Nah, kelompok sendiri atau in group dan kelompok luar atau out group ini memang penting dikaji karena keduanya itu juga mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Nah, sehingga dari perilaku ini akan berkembang pada jarak sosial. Nah, jarak sosial yang seperti apa atau social distance yang seperti apa yang dimaksud. Nah, ini kita bisa lihat teori jarak sosial yang bisa dipergunakan untuk mengukur kadar kedekatan atau penerimaan yang kita rasakan terhadap kelompok yang lain. Seperti itu. Sementara kalau ada tokoh lain juga yang mengatakan kalau kelompok dalam atau kelompok kita atau we group itu ditandai dengan persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Sementara kalau kelompok luar atau others group atau out group ditandai dengan kebencian, pemusuhan, peperangan, dan sebagainya. Nah, ini bisa
diwariskan atau Bapak Ibu disosialisasikan dari generasi satu ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Nah, endingnya apa? Nah, endingnya hal ini ketika diwariskan secara turun-temurun akan membentuk sikap etnosentrisme. Jadi yang berpusat bahwa dirinya lah yang paling menjadi pusat kebenarannya, sementara yang lain itu tidak, kan seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya orang Yunani dan Romawi yang menganggap dirinya yang paling humanis. Kemudian contoh dulu ada kasus di daerah Kalimantan Barat ya, terkait dengan orang-orang Pontianak terhadap orang-orang Madura atau pendatang yang ada di sana terhadap orang Jawa yang ada di sana. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai contoh itu. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada kelompok primer, primary group, dan kelompok sekunder atau secondary group. Nah, kalau primer group itu ditandai dengan yang hubungannya itu saling kenal mengenal secara dekat. Nah, jadi dalam kelompok yang primer ini kita bisa melihat bahwa satu orang itu bisa mengenal itu secara baik. Nah, itu bisa dilakukan juga melalui hubungan sosial yang sifatnya informal, keluargaan, personal, dan yang lainnya. Kemudian pada kelompok sekunder itu berbeda yang dengan primer tadi, sifatnya lebih formal, impersonal, dan juga terpisah-pisah. Didasari oleh asas manfaat atau utilitarian. Jadi seseorang itu tidak berurusan misalnya ya dengan orang lain sebagai pribadi, tapi bisa berurusan dengan seseorang yang berfungsi dalam menjalankan satu peran dan tugas. Sehingga itu di dalamnya kualitas pribadi tidak penting. Yang penting adalah cara kerjanya gitu. Jadi kalau dalam kelompok sekunder itu suatu kelompok itu terdiri bisa dari banyak orang, antara siapa hubungannya itu tidak perlu didasarkan atas saya sudah mengenal dengan baik dengan dia dulu ataupun tidak, itu tidak perlu. Nah, seperti itu ya, karena ada kaitannya dengan tadi asas manfaat. Saya terhubung atau kami terhubung dengan mereka itu karena ada asas manfaat, karena untuk kaitan dengan pekerjaan ataupun yang lain. Kemudian ada lagi Bapak Ibu kelompok formal group dan kelompok tidak formal atau informal group. Nah, ini tokohnya adalah Max Weber. Nah, kalau dalam formal group ini mempunyai ciri utama birokrasinya tegas dari sisi aturan, kemudian ada penguasaan dari pihak luar, norma itu sebagai sentral atau pusat perilaku anggotanya. Dan juga ketika itu menjadi sentral perilaku anggota, ketika ada yang melanggar dari norma yang ada, itu akan diberi sanksi secara tegas, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang satu, kalau tadi kita bicara yang formal, nah yang satu lagi informal itu tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau pasti. Nah, kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali. Nah, juga lahirnya kelompok ini juga didasarkan atas kehendak masyarakat secara lokal. Sehingga modal terbentuknya kelompok ini atas dasar apa? Trust atau kepercayaan. Sehingga norma yang diberlakukan atau yang menjadi sentral itu sifatnya elastis. Jadi tidak seperti yang di formal tadi, Bapak Ibu. Itu kelompok formal dan informal. Kemudian ada lagi membership group dan reference group. Pembedaan antara membership group dan reference group itu kalau menurut Robert Camerton, kalau dalam membership group itu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota di dalam kelompok itu. Nah, kemudian batas-batasnya yang dipakai itu untuk menentukan keanggotaan seseorang secara fisik tidak dapat dilakukan secara mutlak. Itu di dalam membership group. Sementara kalau dalam ini ya, yang sebentar Bapak Ibu, ini contohnya aja langsung. Yang reference group, keanggotaannya itu menjadi acuan bagi orang lain di luar kelompoknya. Apa yang diaju meliputi apa, cara bersikap, menilai, dan bertindak. Sehingga ketika perilaku seseorang tidak berakibat pada kelompoknya, tetapi cenderung berakibat pada kelompok lain atau referensinya. Sehingga seseorang dalam berperilaku itu cenderung bersikap konformitas pada kelompok lain. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mencontohkan pada para siswa ya.
seorang anggota DPR berasal dari Partai Golongan Karya, misalnya dalam bersikap, berperilaku, cara berpikir, maupun dalam mengambil keputusan itu sebagai konformitas dari Partai Golkar tersebut. Nah, dalam hal ini DPR-nya itu merupakan membership group-nya. Kemudian Partai Golkarnya sebagai reference group-nya. Jadi di situ. Jadi membership group-nya di mana dia sebagai anggota di situ, sementara dalam bersikap, berperilaku, cara berpikir karena dia dari Partai Golkar, nah ini cenderung ke sana, nah itu sebagai reference group-nya. Nah, kemudian ada lagi contoh ini, misalnya seorang mahasiswa berasal dari SMA tertentu, dalam berperilaku, bersikap, berpenampilan itu sebagai pelajar SMA tertentu tersebut. Nah, dengan demikian, SMA yang dijadikan tadi patokan untuk bagaimana untuk berperilaku, bersikap itu menjadi reference di dalam berperilaku. Jadi itu menjadi reference grupnya, begitu. Kemudian ada lagi paguyuban dan patembayan. Nah, ini kalau Bapak Ibu juga mencontohkan ke siswa sudah sangat sering ya, bagaimana bentuk-bentuk Gemeinschap itu bisa dijumpai dalam kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan seterusnya. Kemudian bisa dilihat dari 3 tipe, by blood, by of place, kemudian of mind. Nah, ini masing-masing ada keluarga kelompok kerabatan, ada rukun warga, rukun tetangga, kemudian ada misalnya mau sesama profesinya, dokter, petani, perawat, dan seterusnya, atau guru, misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang Gesellschaft, nah ini Bapak Ibu juga sering menjelaskan juga bagaimana pada siswa di situ ada hubungan yang itu sifatnya itu timbal balik. Misalnya ikatan dalam berdagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ikatan lahirnya itu sifatnya itu jangka pendek. Jadi bersifat imaginary, jadi masuk dalam pikiran belaka seperti itu. Itu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu, ada yang mau menanggapi dulu atau enggak? Kalau tidak ada, saya teruskan dulu nih, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Jadi kalau kelompok okupasional itu yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Nah, ini misalnya kita lihat dari misalnya ini contoh. Dokter sangat berpengaruh terhadap kepribadian yang terkait dengan kesehatan seseorang atau pasien. Sehingga pola makan, pola diet, pola berobat akan mempengaruhi kualitas personal prima. Jadi apa yang disarankan oleh dokter akan dilaksanakan oleh seorang pasien. Jadi kalau kita lihat ini bagaimana seorang dokter itu bisa berpengaruh pada pasiennya. Nah, ketika kita lihat ini dalam pembahasan kelompok okupasional, maka di situ adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, misalnya ini tadi. Dan ternyata bisa mengarahkan pada itu Bapak Ibu, apa namanya, kepribadian seseorang. Gitu. Kemudian guru misalnya. Dalam hal ini sikap, misalnya nasihat, perilaku guru dalam bimbing siswa, itu akan diindahkan dan dilaksanakan. Nah, sebab apa? Sebab siswa benar-benar mengharapkan keberhasilan dalam belajar dan mewujudkan cita-citanya dalam masa yang akan datang. Melalui apa? Oh, dia akan melakukan apa yang sudah disarankan oleh guru tadi di dalam membimbing siswa. Seperti itu. Kemudian ada juga nih misalnya seorang psikolog dalam memberikan nasihat kepada klien akan dijadikan patokan atau ukuran dalam proses penataan kepribadiannya. Seperti itu. Oke, kemudian nah dokter, guru, psikolog, ini tadi contoh-contoh itu tadi merupakan suatu profesi masing-masing memiliki kode etik yang berbeda, namun harus ditaati. Jadi dasar mereka melakukan pekerjaan sebagai profesi adalah kode etik, seperti itu. Itu Bapak Ibu kelompok tadi yang okupasional dan kelompok yang volunteer ya. Nah, sementara yang kelompok volunteer itu yang kayak apa? Kelompok yang volunteer ini yang beranggotakan dari orang-orang yang punya kepentingan sama, tapi tidak mendapat perhatian masyarakat. Misalnya, Ikatan Primordial Warga Sukoharjo, Ikatan Primordial Warga Keturunan Indonesia di Suriname, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu.
Itu contoh-contoh dari kelompok kepesertaan dan kelompok volunteer. Bisa Bapak Ibu nanti juga merefresh kembali dengan bacaan Bapak Ibu semua. Itu tadi masih dalam koridor pembahasan kita mengenai kelompok yang teratur. Nah, kalau kita lanjut sekarang ke kelompok yang tidak teratur, di sini ada 2 jenis kelompok yang tidak teratur, yaitu kelompok kerumunan dan publik gitu ya. Jadi kalau kerumunan itu kan sekumpulan manusia yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan waktu bersamaan karena adanya suatu pusat perhatian yang sama. Sehingga di dalam kerumunan itu kan tidak ada sistem bagian kerja. Interaksi yang terjadi juga spontan, tidak terduga. Orang-orang yang berkumpul juga mempunyai kedudukan sosial yang sama. Nah, istilahnya kalau kita bisa melihat di dalam kerumunan sosial itu, kita bisa melihat bahwa identitas sosial seseorang itu akan tenggelam ketika orang yang tersebut itu, yang bersangkutan, itu ikut serta dalam suatu kerumunan. Misalnya, walaupun dia pimpinan, walaupun dia guru, walaupun dia misalnya dosen, walaupun pedagang, atau petani, atau tukang becak, dan yang lain, ketika sama-sama menunggu bis misalnya, itu juga mempunyai kedudukan yang sama. Nah, kerumunan akan segera hilang atau mati gitu ya ketika orang-orang yang berkerumun itu bubar. Sehingga di sini kerumunan itu juga bisa disebut kelompok sosial yang sifatnya itu temporer gitu atau sementara. Kemudian kalau kita mau lihat bentuk-bentuk kerumunan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, itu ada kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Misalnya nih, ada khalayak penonton atau pendengar yang formal, misalnya pas menghadiri acara audiensi atau mungkin ketika menonton film di bioskop. Ada unsur formalnya misalnya untuk melakukan acara itu, misalnya dalam satu audiensi disepakati waktunya. Pihak-pihak pendengar dan pihak informal, misalnya ini kita jadikan contoh misalnya ya, ada mahasiswa dengan dosen, masyarakat dengan DPRD dan sebagainya. Nah, itu kalau kita bahas yang di audiensi contohnya. Tapi kalau misalnya kita bahas yang di dalam menonton film, unsurnya di situ ada apa saja formalnya. Jam tayangnya, aturan umur, misalnya, oh film ini hanya diperuntukkan untuk umur sekian sampai sekian. Di bawah ini tidak boleh, misalnya seperti itu. Harga tiket, dan seterusnya. Nah, artinya, kalau kita lihat di sini khalayak penonton atau pendengar yang formal, itu kaitannya dengan bagaimana menghadiri suatu acara atau katakanlah suatu aktivitas yang di situ ada unsur formalnya juga. Kemudian yang kedua, ini dari kategori yang kedua dari ini ya, bentuk-bentuk kerumunan yang terjadi di masyarakat, bisa kelompok yang tadi berstruktur sosial tadi ada A itu tadi penonton atau pendengar formal, kemudian yang B ada kelompok ekspresif, itu kerumunan yang sifatnya itu apa ya, istilahnya di dalam ekspresif itu pusat perhatian itu tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta kepuasan yang dihasilkannya. Sehingga bisa saja misalnya gini, kelompok ini merupakan suatu khalayak yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya dalam suatu kampanye, jelas sudah ada rencana, kita berkumpul untuk ada kampanye. Tetapi bisa jadi orang itu tidak saling mengenal ketika sudah kumpul di sana, kemudian di antara mereka itu ada juga yang datang tidak sesuai kesepakatan. Misalnya, oke ada kampanye di sana, jadi bisa dari mana saja bisa datang. Kemudian yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara. Inconvenient aggregation misalnya, kerumunan yang terdiri dari orang-orang antre karcis, orang-orang nunggu bis, dan seterusnya. Kemudian kerumunan orang-orang yang dalam keadaan panik misalnya, adanya kebakaran, kemudian misalnya ada kondisi yang crowded gitu ya, yang penuh atau panik itu misalnya di dalam suatu pusat perbelanjaan dan seterusnya. Kemudian juga bisa kerumunan penonton, spectator crowd, misalnya kerumunan orang yang menonton kecelakaan di jalan atau ketika ada suatu penjahat atau pencopet itu yang tertangkap kemudian terjadi kerumunan, nah, itu bisa saja. Nah, kemudian selanjutnya ada ini pembahasan yang kedua terkait dengan publik, termasuk yang tidak teratur juga ya di sini. Publik merupakan peserta kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Nah, dalam kelompok ini terjadi interaksi yang sifatnya tidak langsung. Karena di sini kita bisa melihat alat-alat komunikasi itu bisa dilakukan berantai
dari satu pribadi ke pribadi yang lain, kemudian desas-desus dari surat kabar, radio, televisi, dan seterusnya. Jadi alat-alat penghubung tadi itu bisa memberi peluang kepada publik untuk bisa mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Seperti itu. Nah, tentu saja dengan jumlah yang besar tersebut, maka konsekuensinya tidak ada pusat perhatian yang tajam. Sehingga individu-individu yang ada di dalam publik itu masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya, tetapi di samping itu mereka juga masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kolektif dalam kerumunan itu tadi. Ya, mungkin ini contohnya di zaman dulu, Pak, mungkin tahun-tahun Bapak Ibu di tahun 2000 misalnya ada pembicaraan terkait dengan pribadi berantai desas-desus, atau mungkin di tahun 98 dan seterusnya, ya mungkin ini juga dalam hal ini kan publik sekedar mengikuti perkembangan tetapi tidak larut mungkin dalam emosi dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu terkait pembahasan kelompok teratur dan tidak teratur yang saya sharing untuk pada kesempatan kali ini. Monggo pada Bapak Ibu bila mau menanggapi, saya persilahkan. Untuk materi kelompok sosial nggih. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau Bapak Ibu menanggapi? yang mau berdiskusi, silahkan. Atau mau melihat ya pandangan dari. Oke, saya lagi Bu. Oke, monggo Pak. Bang Ani Raono. Ya, silakan. Tadi terkait yang kelompok reference. Itu tadi mencontohkan anggota DPR dari Partai Golkar. Berarti dia itu anggota DPR dan anggota Golkar kan begitu itu? Iya, betul. Kok Golkarnya malah jadi referensi itu, Bu? Kalau konsep saya, mungkin konsep saya salah. Referensi itu kalau di buku, mungkin buku ini salah, Bu. Kalau saya mau mereka dan kita gitu. Jadi referen itu kelompok lain yang dijadikan referensi atau rujukan. Benar seperti itu atau tidak? Atau saya salah itu? Kalau salah-salah nanti saya koreksi. Ya, kita saling mengkoreksi, nggak apa-apa Pak. Saya juga kan ini juga sebentar, ini saya jadikan tadi kelompok apa tadi? Ini ya. Reference, tadi ya, reference group ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Oh ya, tadi kan yang dicontohkan di sini tadi kan yang ini nggih. Kalau referensi itu keanggotaannya menjadi acuan bagi orang lain di luar kelompoknya. Yes. Apa yang diacu tersebut meliputi cara bersikap, nilai bertindak. Dengan demikian, seolah-olah perilaku seseorang tidak berakibat pada kelompoknya, tetapi cenderung berakibat pada kelompok lain sebagai referensi, gitu kan ya Pak? Sehingga seseorang dalam perilaku dan bersikap cenderung konformitas terhadap kelompok lain. Yang ini dicontohkan DPR. Dari anggota DPR berasal dari Partai Golongan Karya. Dia kan tadinya anggota dari Partai Golkar dulu Pak. Dia kan kemudian terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar, gitu kan? Iya. Nah, dalam hal ini secara fisik dia sebagai anggota dari DPR, tetapi dari Partai Politik Golkar, dia melihat di situ sebagai reference grupnya atau katakanlah sebagai istilahnya apa ya, kelompok, dia sebagai kelompok referensinya di situ, karena dia mau melihat bersikap, berperilaku, berpikir dan mengambil keputusan itu konformitas pada Partai Golkar tersebut. Yang dimaksud Bapak tadi yang bagaimana Pak? Misalnya yang anggotanya itu kan, mohon maaf ya, dia anggota DPR. Selain sebagai anggota DPR, dia sekaligus sebagai anggota Partai Golkar. Betul tidak, Bu? Iya, betul. Di konsep yang atas tadi, coba ke konsep reference group.
Sebentar, tak adukan dulu. Muncul gak ini sebentar, Pak? Saya kok bukan, saya mau cek lagi sebentar. Ya. Sudah, ini ya tadi ya. Reference group. Yang reference. Nah, keanggotaan menjadi acuan bagi orang lain di luar kelompoknya. Nah, ini yang saya garis bawahi di luar kelompoknya. Padahal tadi seorang DPR itu kan dia sekaligus sebagai anggota DPR, sekaligus sebagai anggota Partai Golkar. Berarti dia Golkar itu in-group mereka. Anggota DPR juga in-group mereka. Itu kalau pemahaman saya. Ya, betul. Mudah-mudahan pemahaman saya salah. Oke. Betul. Nah, terus pripun? Dari contoh Ibu tadi kan Partai Golkar seolah-olah kan sebagai referensi itu kan berarti sebagai kelompok di luar dirinya, padahal dia termasuk anggota DPR. Anggota Golkar, sorry. Betul tidak? Oh, nggih, sebentar, Pak. Jangan-jangan saya keliru yang mencontohkan. Sebentar, Pak. Kita Kalau koreksi bersama-sama ya. Kalau saya sering mencontohkan ke anak itu misalnya band, katakanlah kelompok band anak-anak, kemudian dia punya referensi katakanlah ungu, Pasha Ungu, kelompoknya Pasha Ungu, band ungu begitu. Jadi kelompok band anak-anak SMA ini referensinya itu kelompoknya Pasha Ungu ini. Itu kalau saya mencontohkan seperti ini. Jadi kelompoknya Pasha Ungu ini kan di luar kelompok band anak-anak SMA ini. Jadi dia akan mencontoh apa-apa yang ada pada kelompok band Pasha Ungu itu gitu. Kalau saya mencontohkan seperti itu. Ini bagaimana, Bu? Apakah saya salah? Iya, Pak. Sebentar. Kayaknya ini perlu saya koreksi deh, Pak. Sebentar. Ini kan sebentar. Ini yang saya contohkan tadi kan. Oh iya, sebentar ya, Pak. Ini sambil kita berdiskusi bersama. Terima kasih ini tadi koreksinya, Pak. Saya juga malah jadi berpikir ini. Harusnya ini bukan dari anggota Golkar, tapi dia mengacu. Nah, gitu sebentar ya. Saya cek lagi. Mungkin mengacu pada senator Amerika atau apa kan? Nah, misalnya berarti contohnya harusnya tidak dia sebagai mungkin dia malah punya referensi di luar Partai Golkar kan, Pak, maksudnya? Iya. Atau ya. mungkin senator di luar negeri misalnya kan bisa dari Partai Demokrat di koreksi Amerika. Ya. Mohon maaf ya, Bu. Nggih, betul, Pak. Ini mungkin kemarin juga ini saya ini karena sudah lama sekali bahan saya ya. Ini sudah dari tahun berapa ini. Terima kasih nih koreksinya. Berarti yang ini reference grupnya berarti bukan dari karena dia berarti harusnya misalnya dia punya reference dari bukan Partai Golkar. Maksudnya kan begitu kan? Misalnya di luar kelompoknya. Misalnya ini saya sebut ini bukan berarti Partai Golongan Karya. Misalnya dia partai misalnya Demokrat misalnya. Demokrat Amerika gitu kan. Misalnya gitu ya. Atau misalnya Demokrat Amerika misalnya gitu. Ini contoh aja. Nah, terus ini dari sebentar. Dia dari Partai Golongan Karya Demokrat. Tapi dia konformitas pada partai politik yang ini tadi nggih. Apa tadi namanya? Partai Demokrat tadi nggih. Ya. Menyesuaikan segala sikap perilaku tindakannya menyesuaikan dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat tadi ya sebentar Pak ini. Jadi masalah dia sebagai anggota dari Partai Golkar nggak masalah ya. Jadi dia tetap di in-grupnya dia ya. Sebentar, Partai Demokrat Amerika misalnya. Nah, coba Pak, kalau ini udah betul belum? Coba mari kita lihat bersama-sama. Seorang anggota DPR berasal dari Partai Golongan Karya. Dia bersikap, berperilaku, cara berpikir, dan pengambilan keputusan dan sebagainya. Dia konformitas pada Partai Demokrat Amerika gitu. Oh ya, dia di partai yang lain di luar kelompoknya gitu ya Pak ya. Betul. Ya, jadi oke, betul. Terima kasih koreksinya Pak. Harusnya ini partainya tadi beda. Ya. Oke, terima kasih koreksinya. Betul Bapak, betul panjenengan. Terima kasih. Harusnya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada lagi yang lain. Monggo. Ya, saya benar. Ya, untuk masalah kelompok sosial itu kadang-kadang kita ini kan sudah ini ya
dihubungkan dengan media sosial gitu ya. Iya. Kalau kita melihat pengertian kelompok sosial, sepertinya harus direvisi karena berkaitan dengan sekarang ini kita sudah pada tahap media sosial ya. Apakah itu masih paten gitu ya, pengertian kelompok sosial, atau apakah bisa direvisi bahwa kelompok misalnya tidak harus bertatap muka, kemudian intensitasnya mungkin berbeda gitu. Artinya bahwa ada perkembangan yang luar biasa di kelompok-kelompok sosial ini terkait dengan banyaknya kelompok-kelompok sosial justru di dunia maya gitu ya. Yang itu sangat berkembang pesat sekali, bahkan bisa menekan sebuah kebijakan misalnya hanya lewat dunia maya saja. Orang bisa bunuh diri hanya karena omongan netizen misalnya kayak gitu. Ini kan ada perkembangan ya materi-materi kelompok sosial yang sebenarnya bisa dikembangkan ke hal-hal yang lebih realistis untuk sarana ini ya. Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya memberikan contoh, ini saya suka bingung, benar nggak ini masuk kelompok sosial? Misalnya kelompok komunitas pecinta burung beo misalnya, dan itu bisa tidak hanya meliputi satu daerah tapi berbagai belahan dunia gitu ya, yang dia tanpa bertatap muka bisa berkelompok, bisa beraktivitas gitu ya. Kemudian dari sisi pengertian kelompok sosial kan kadang-kadang ini menjadi mana yang harus dititik beratkan gitu, kadang-kadang saya kesulitan di situ gitu ya. Ini berkaitan dengan perkembangan kelompok-kelompok sosial sekarang ini yang sudah sedemikian rupa. Nah itu bagaimana istilahnya mengantisipasinya Bu Nur untuk yang seperti ini. Ya, matur suwun. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini memang menjadi sebenarnya persoalan kita bersama dalam pembahasan kita saat ini, ya. Jadi memang ketika kita membahas kelompok sosial itu memang saat ini kan sudah berkembang nih. Mungkin nanti ini Bapak Ibu kita kembali dulu ke pengertian ini dulu deh. Kelompok sosial, kategori sosial, kolektivitas sosial. Kemudian ada lagi yang terkini itu loh. Terkini ada istilah agregasi sosial. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar itu ya. Yang terkini itu yang sering dibahas. Mungkin Bapak Ibu, yang PPG yang ini, angkatan ini yang terbaru ini mereka kemarin juga pada banyak tanya itu terkait dengan istilah-istilah yang baru, terkait kelompok-kelompok ini ya, istilah-istilah yang baru. Nah, apakah kemudian dengan kondisi masyarakat yang sampai saat ini itu kita bisa katakanlah masuk era di mana era digital gitu ya, masyarakat itu kita juga bisa katakan masyarakat digital juga ada. Nah, ini kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dunia maya ini juga yang seperti apa? Mereka tidak pernah bertatap muka, ya kan? Tidak pernah, tapi mereka terjalin bisa menjadi satu apa istilahnya? Mungkin komunitas atau katakanlah apa gitu ya dalam hal ini. Nah, mungkin kita ini bisa sharing bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kita kembali ke ini dulu. Kalau dalam kelompok sosial itu syaratnya ada apa saja? Kita lihat. Ada sekumpulan individu dengan perilaku aktivitas yang diikat oleh norma. Jadi ada aturan yang disepakati ya. Yang kedua, itu juga memiliki ciri-ciri tertentu, pola interaksi yang berulang misalnya, atau juga bisa mempunyai kesadaran yang sama antara anggota dan saling berinteraksi. Kemudian ada bersistem dan berproses. Nah, untuk ini, apakah tadi yang dinyatakan oleh Bu Budi tadi, ini memenuhi syarat itu enggak kalau dalam pembahasan kelompok sosial yang sekarang? Coba Bapak Ibu bisa sharing nggih, monggo yang lain. Ini sambil kita bahas soalnya. Kalau saat ini kan kelompok-kelompok, ya itu tadi di dunia maya itu bisa dikatakan sebagai suatu kelompok sosial enggak? Mereka berinteraksi enggak? Seperti itu kan gitu nggih. Ya ada interaksi, tapi interaksinya tidak langsung, misalnya seperti itu. Nah, sekarang contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya kan ini di MGMP nggih, kelompok MGMP toh ini. Nah, Ibu, Bapak berkumpul dalam tatap online seperti ini.
ini Bapak Ibu didasarkan ada satu hal yang sama enggak? Yang kemudian mengikat Bapak Ibu semua, sehingga di situ dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok. Monggo Bapak Ibu dulu sambil dijawab dulu sambil kita ini renungkan bersama nggih. Ini masuk kelompok enggak? Yang kalau Bapak Ibu ini kan sudah jelas kelompok nggih. Sudah pernah bertemu sebelumnya, sudah pernah berinteraksi sebelumnya, dan cuma perbedaannya sekarang ini tatap online. Jadi tidak tidak tatap muka langsung. Tapi Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial. Ada tujuan yang sama. Satu sama lain saling mempengaruhi, bersistem dan berproses. Ada norma yang disepakati di dalam kelompok ini, di dalam kelompok yang Bapak Ibu saat ini sedang ikuti di MGMP ini. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu berkumpul tatap online ini, Bapak Ibu tetap masih bagian dari sebuah kelompok sosial, bukan? Bagaimana Bu Budi? Iya, kalau saya. Ya, masih ya, masih. Ya, cuma perbedaannya adalah pada ini media yang digunakan. Ini kan kita menggunakan online ini, media online, jadi tidak ketemu secara langsung. Tapi ada satu pengikat yang sama, yaitu kita sama-sama di sini sebagai anggota MGMP. Nah, seperti itu. Nah, cuma persoalannya kalau tadi di dunia maya, mereka saling mengenal nggak toh, Bu? Mungkin Bapak Ibu juga mencermati nih. Sekarang di dalam game-game itu loh, permainan game online. Itu kan banyak tuh anak-anak tuh yang kemudian tergabung satu dengan yang lain di komunitas game online apa misalnya, atau Mobile Legend atau apa ini yang anak-anak sekarang itu. Nah, anak-anak kecil itu apa main apa Bu? Zepeto atau main apa itu? PKXD atau main apa itu? Nah, sok lihat anak saya juga kadang-kadang main itu. Mereka nggak saling kenal, tapi mereka saling berkenalan di situ lewat media itu. Nah, itu ada aturan yang disepakati juga nggak Bu, Pak? Sambil kita berpikir bersama ya. Ada lah. Ada aturan yang disepakati, sadar sebagai anggota kelompok. Iya. Kemudian ada hubungan timbal balik, betul? Ada hubungan timbal balik enggak? Ada. Nah, kalau intinya gini Bapak Ibu, kalau memenuhi semua ciri dari, atau katakanlah ciri, syarat dari sebuah kelompok sosial, berarti itu bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial. Ya walaupun itu tadi di dunia maya tadi ya. Cuma kalau tidak, misalnya Pak, tidak saling mengenal, cuma sekedar habis itu nanti ganti lagi, ganti orang lagi, hanya pas sekali tok bertemu di situ. Tapi kalau itu mereka terus continue, ada mungkin besok ketemu lagi, tapi lewat dunia online lagi dan seterusnya. Nah, itu kan berarti ada satu norma yang disepakati, kita bisa ketemu lagi teman-teman lewat ini lagi. Nah, kita sepakati misalnya kita sama-sama pecinta apa dan seterusnya. Nah, itu kan berarti bisa kemudian saling mengenal, ada aturan misalnya kita dalam kelompok ini nanti kita saling ilion bersama, misalnya minimal berapa ribu dalam 1 bulan, kemudian nanti kita mengadakan pertemuan dalam bulan apa dan seterusnya, kemudian nanti kita saling tolong menolong, misalnya kita butuh informasi apa, saling beritahu dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu artinya ada yang disepakati, tujuannya sama, kemudian saling berpengaruh timbal balik, jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, itu masih bisa saja Bu. Sebenarnya kan intinya yang ditanyakan oleh Bu Budi tadi terkait dengan perkembangan zaman saat ini, ternyata kelompok sosial itu juga tidak melulu yang ketemu muka langsung gitu kan, face to face gitu kan Bu Budi maksudnya. Yeah. Di online pun ternyata bisa terbentuk juga gitu kan maksudnya. Nah, asal syarat itu tadi terpenuhi gitu kan Bu. Nah, kalau terpenuhi berarti masih bisa disebut sebagai kelompok sosial. Tapi kalau misalnya nih, nun sewu nggih, saya mencontohkan ini berbeda. Kalau misalnya saya mencontohkan Bapak Ibu, misalnya ini saya contohkan di mahasiswa saja deh. Mahasiswa angkatan 2016 di pendidikan sosiologi. Tadinya mereka satu kelompok
di kelas A misalnya, mereka adalah kelompok mahasiswa pendidikan sosiologi kelas A angkatan tahun 2016. Ketika mereka sudah lulus, mereka kan sudah tidak berinteraksi lagi dan seterusnya. Mungkin ada yang sudah kemana-kemana dan seterusnya. Ketika mungkin mereka ada reuni kembali dan seterusnya. Nah, ini bisa dikatakan mereka kembali lagi menjadi kelompok sosial lagi. Tapi ketika mereka sudah berpindah-pindah tempat, berbeda, interaksinya juga sudah minim dan seterusnya. Nah, ini kita tidak bisa sebut sebagai kelompok sosial lagi, tetapi sebagai kolektivitas sosial. Nah, kalau yang kelompok sosial, kalau misalnya kita masuk lagi dalam satu momen yang sama, kaitannya dengan membuat mereka itu berkumpul lagi dan seterusnya. Nah, itu bisa kembali lagi menjadi sebuah kelompok sosial lagi. Misalnya kelompok sosialnya mungkin namanya beda lagi. Misalnya alumni angkatan 2016 seperti itu untuk prodi pendidikan sosiologi. Gitu Bu, apa namanya? Kalau penjelasan saya lebih kepada memenuhi kriteria itu atau tidak. Kalau iya berarti masih bisa dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial. Kalau itu kan, jadi kita harus bisa membedakan memang Bapak Ibu kategori sosial, kolektivitas sosial, kelompok sosial, terus ada tadi satu istilah baru, agregasi sosial kalau nggak salah, yang itu kemarin ditanyakan Bapak Ibu guru yang PPG itu kemarin. Gitu. Itu contohnya Bapak Ibu. Ngoten Bu Budi? Iya, berarti memang ada, misalnya ada, tadi bisa. Kolektivitas sosial itu kadang yang saya nggak tahu ya Bu ya, yang kolektivitas sosial ya. Nanti saya ini lagi ya, yang kolektif sama agregasi sosial. Ya, itu sekarang ini baru marak juga ini pada dibahas itu apa istilah-istilah yang dimunculkan di dalam kelompok sosial. Sekarang kok baru marak itu istilah yang agregasi sosial banyak dipakai juga sehingga membuat Bapak Ibu guru juga kadang mencontohkannya gimana ya Bu ke siswa gitu kan, kadang-kadang pembahasannya ini agregasi sosial dengan yang diferensi sosial nanti hubungannya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini juga ternyata termasuk bahasan yang baru untuk saat ini. Iya. Matur suwun Bu Nur. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain lagi? Kita sambil sharing-sharing aja ya Bapak Ibu. Pak Samsuki ayo. Monggo. Ada lagi napa mboten? Terkait kelompok sosial ini, karena ya memang apa ya Bapak Ibu, ya kita mau nggak mau nggak bisa kalau hanya berkutat dengan apa jenengan namanya ya contoh-contoh yang dulu-dulu aja, karena sekarang masyarakat juga berkembang, masyarakat di era digital ini kan semua serba digital. Nah, kadang-kadang pertanyaan dari siswa kita juga itu ya kaitannya dengan perkembangan terkini. Nah, ini bisa disebut sebagai kelompok nggak Bu? Kalau nggak ada ikatan apa-apa, ya udah berarti kan nggak ada. Tapi kalau mereka ada ikatan yang sama, tujuan mereka sama, mereka juga sering melakukan interaksi meskipun secara online seperti ini, dan kemudian saling timbal balik hubungannya, kemudian bersistem dan berproses di dalamnya itu saling itu ya berhubungan satu sama lain. Nah, itu berarti masih masuk dalam kategori. Dan monggo yang lain Bapak Ibu ada yang lain monggo terkait dengan kelompok sosial ini. Ayo, mungkin Pak Bapak Ibu juga pernah mengalami ketika di kelas ada dari siswa terkait dengan materi ini mungkin. Monggo Pak. Ada yang lain Pak? Bu? Kalau ke masyarakat majemuk tadi boleh nggak Bu? Oh, masyarakat majemuk tadi kan lebih pada ini Pak. Jadi gini, ketika Bapak nanti mencontohkan kepada siswa, Bapak Ibu, jadi siswa Bapak Ibu itu nanti penegasannya pada perbedaan masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultur. Kalau dalam masyarakat majemuk itu ya beragam, semua serba dalam keberbedaan, keragaman segala macam, dan perlakuannya memang berbeda-beda. Jadi mungkin ada primordialisme dan seterusnya itu dalam masyarakat majemuk itu sangat-sangat katakanlah apa ya Pak, mungkin wajar dalam pembahasan masyarakat majemuk. Tetapi dalam masyarakat multikultur itu kan yang diminimalisir hal-hal yang seperti itu Pak, termasuk primordialisme. Tapi bukan berarti bahwa primordialisme harus hilang selamanya dalam pembahasan multikultur, itu tidak. Ada kalanya itu penting. Ketika apa misalnya menghadapi musuh yang sama, menghadapi apa ya, misalnya kayak contoh kalau mungkin untuk apa namanya,
untuk menunjukkan kita punya satu hal yang bisa kita perjuangkan, dan ini misalnya dari tadi unsur primordialismenya itu yang diunggulkan untuk menghadapi tadi musuh yang sama, dan mungkin itu sangat mengganggu keutuhan misalnya di bangsa kita atau misalnya di wilayah kita. Nah, ini kita bisa primordialismenya itu masih bisa kita pinjam dalam pembahasan multikultural. Tetapi yang terpenting tadi, kalau pembahasan primordialisme itu memang masih sangat kental ketika kita membahas di majemuk. Tapi kalau di multikultur itu tidak, itu diminimalisir. Gitu Pak. Jadi kalau dalam masyarakat multikultur itu yang dijunjung adalah berbagai macam perbedaan dalam kesederajatan, perlakuannya yang serba sederajat, itu multikultur. Kalau yang majemuk artinya di situ beragam, tadi plural, berbagai macam, dan perlakuannya itu mereka berbeda-beda. Ada yang satu lebih mengunggulkan yang lain dan seterusnya. Jadi masih mungkin potensi konflik juga tinggi dan seterusnya. Nah, kalau dalam masyarakat multikultur apa kemudian tidak ada konflik? Ya masih ada juga, tapi itu yang kemudian diminimalisir. Sehingga kalau kita pinjam teorinya itu siapa? Talcott Parsons itu untuk struktural fungsionalnya itu bagaimana? Nah, itu di dalam pembahasan untuk bisa menuju masyarakat yang harmoni, yang katakanlah itu bisa satu sama lain itu bisa saling mendukung. Nah, itu lebih tepat ketika itu mengarah ke yang masyarakat multikultur tadi. Seperti itu. Kalau maunya ke sana, maunya gitu loh. Kalau saya punya pemahaman begini, Bu. Iya. Masyarakat majemuk itu saya pahami sebagai masyarakat yang mempunyai perbedaan, banyak perbedaan. Karena majemuk banyak perbedaan. Perbedaan itu bisa vertikal, bisa horizontal. Bisa. Itu kalau pemahaman saya seperti itu bagaimana, Bu? Kalau masyarakat multikultur itu perbedaannya lebih pada yang horizontal. Itu bagaimana kalau pemahaman saya seperti itu? Kalau saya melihatnya bukan pada perbedaan yang vertikal dan horizontal, Pak. Artinya gini, di masyarakat multikultur dan di masyarakat majemuk atau masyarakat plural, itu semuanya ada perbedaan semua, baik di vertikal maupun horizontal. Semuanya sama-sama ada perbedaan, Pak. Di multikultur pun juga ada perbedaan yang sama. Cuma kondisinya berbeda dari sisi perlakuan. Yang di yang di majemuk tadi masih ada perlakuan yang berbeda terkait dalam prakteknya, itu dalam wujudnya ada hegemoni, ada kontestasi, ada dominasi dan seterusnya. Nah, sehingga ini kan diperjuangkan nih untuk menuju masyarakat yang multikultur yang saat ini digaungkan oleh mungkin kaitan dengan pembahasan di berbagai tingkatan, misalnya di SMA maupun di perkuliahan, itu kan juga bagaimana untuk mewujudkan masyarakat multikultur yang di saat ini kita masih masih banyak terjadi konflik, entah itu yang berbau dengan SARA dan sebagainya. Artinya SARA dan seterusnya itu masih ada kok di majemuk maupun di menuju masyarakat yang multikultur saat ini. Cuma bagaimana itu bisa dikelola dengan baik agar di dalam menuju masyarakat yang majemuk itu semua itu bisa diminimalisir untuk menuju masyarakat yang bisa menjunjung tadi kesederajatan dalam berbagai perbedaan tadi. Sehingga perbedaannya itu tidak dilihat dari sisi vertikal dan horizontalnya, tapi perbedaan dari semua sisi. Semua sisi ada. Jadi intinya sama-sama ada keberagaman kebudayaan, perbedaan dalam segala macam, cuma perlakuannya yang berbeda. Mas Jemuk masih ada tadi perbedaan perlakuan ya, yang dalam menuju masyarakat yang multikultur tadi itu harusnya sudah mengarah ke tadi, Pak, ke yang serba sederajat tadi. Intinya berarti begitu. masyarakat multikultur itu semacam utopia begitu? Kalau bisa dikatakan kalau sampai saat ini, kalau saya jadi pinjem pandangannya Marxis ya. Kalau ingat ya Pak, kalau Marxis itu kan termasuk orang yang utopis ya. Katakanlah dia memimpikan classless society atau masyarakat yang tanpa kelas yang ada di dunia ini, gitu kan ya. Benar-benar masyarakat yang tanpa kelas, semuanya serba setara, serba sederajat gitu. Nah, tetapi ternyata kenyataannya di berbagai belahan negara manapun sampai saat ini tuh kok belum ada dijumpai benar-benar classless society. Wong yang pernah kok ada di negara lain, Pak, memberikan kebijakan gini, bagi setiap warga negara yang
mempunyai kekayaan yang melebihi batas dari negara yang sudah atur, maka kelebihan tersebut akan diminta oleh negara untuk dibagikan ke rakyat-rakyat yang lain yang butuhkan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di negara asing itu, ini bukan di Indonesia ya, jelas bukan di Indonesia, dan di negara itu apa? Yang terjadi adalah kemudian terjadi migrasi. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur kaya, dalam tanda kutip kaya dari nenek moyangnya, itu mereka pindah ke warga negaraan, ke negara lain. Intinya apa, Pak? Sebenarnya negaranya baik, bagus, tujuannya untuk biar mereka itu sama rata dalam pengkelasan sosialnya. Mereka itu tidak ada yang timpang antara kaya dan yang miskin. Tapi ternyata mereka tidak terima. Sebagian mereka yang kaya itu pindah ke warga negaraan. Loh, ini kan titipan dari nenek moyangku, memang benar-benar ini sah milikku, kenapa harus dikembalikan ke negara, kenapa harus diminta negara untuk orang lain. Nah, banyak yang tidak terima akhirnya pindah. Intinya apa, Pak? Dalam masyarakat itu masih juga terdapat perlawanan hal-hal untuk itu tadi, ingin menyamaratakan atau mewujudkan masyarakat ideal yang tanpa kelas. Ternyata sulitnya bukan main. Itu tidak hanya di negara yang luar ya, apalagi di Indonesia, Pak, yang masih sangat timpang seperti itu. Nah, kalau dikatakan utopi ya mungkin bisa dikatakan sampai saat ini saya mengatakan belum pernah terwujud multikultural yang sebenar-benarnya di Indonesia. Kita lihat sebagai grand negara, sebuah negara ya, utuh ya, itu memang belum. Tapi kalau secara parsial, wujud multikulturalisme sudah adakah di beberapa tempat? Ada. Kalau mau contohnya, contoh satu di Bali. Saya pernah mengunjungi, Pak, satu ini dengan para mahasiswa itu dan para bapak ibu dosen di satu tempat itu, di desa itu ada itu Pak, tempat ibadah itu berdampingan. Ini hanya contoh sekecil aja. Berdampingan antara ada gereja, ada masjid, ada pura, ada wihara, dan satu lagi apa itu kemarin. Jadi mereka itu saling berdampingan. Dan saya tanya, pernahkah ada konflik di situ? Ternyata di sana itu sangat menghargai antara satu sama lain dalam pelaksanaan ibadahnya dan seterusnya. Dan itu di daerah mana ya itu? Daerah negara atau daerah mana itu, di daerah Bali itu. Nah, saya pernah mengunjungi itu, dan itu salah satu contoh itu praktek multikultural yang sudah ada di sebuah masyarakat yang ada di satu wilayah kecil di Bali. Nah, di wilayah yang lain saya pernah juga kok baca artikel penelitian dari sekelompok orang yang dipublish di jurnal, tapi bukan di Bali. Kayaknya di daerah Jawa kok, Pak, itu ada, tapi lupa saya di daerah mana. Itu juga praktek seperti itu ada. Nah, itu hanya contoh-contoh kecil bagaimana praktek multikulturalisme itu dibangun. Itu terkait dengan kaitannya dengan agama satu dengan agama yang lain. Mereka saling menghormati dalam praktek ibadahnya, dan saling membantu dalam pelaksanaan ketika praktek ada perayaan upacara ini dan sebagainya, ini saling mereka menghargai, membantu begitu. Nah, itu saya cermati ada di Bali damat yang itu tadi di jurnal hasil penelitian orang tadi. Niku, Pak, contohnya. Nggih, matur nuwun. Nggih, itu contoh konkret aja ya, Pak, untuk multikultural dan tadi Bu Sosmi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Kita dibatasi waktu sampai jam 3 nggih. Monggo. Silakan. Ya, Bu Dewi monggo. Ya. Kalau dalam pembahasan masyarakat multikultur dan majemuk itu, kalau disederhanakan gimana, Bu? Ini masyarakat multikultur itu adalah masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat multikulturalisme. Jadi terdapat paham-paham kesetaraan. Jadi dalam kesetaraan itu ya ada toleransi, ada saling menghargai, kemudian kerjasama dan sebagainya. Kalau sederhananya seperti itu gimana, Bu? Tapi itu nanti membingungkan siswa nggak, Bu? Kalau Ibu tidak secara tegas membedakan antara multikultur dan tadi yang plural tadi, nanti sama saja dong, itu berarti sama dengan masyarakat majemuk dong, Bu, kan gitu. Nah, makanya tapi kalau dalam multikulturalisme itu terdapat itu ada usaha untuk atau ada sosialisasi atau mungkin pendidikan untuk membuat masyarakat itu lebih toleransi, kemudian saling menghargai dan sebagainya. Jadi itu saja dulu gitu. Itu bagaimana, Bu? Ya, jadi kalau menurut saya
dari awal kan kita harus menegaskan dulu ya Bu, konsep masyarakat majemuk itu masyarakat yang seperti apa. Seperti tadi, oke saya sebentar share screen sebentar nih. Masih ada nggak ini tadi layar saya? Bentar Bu, biar jelas begitu. Coba ya, Bapak Ibu udah melihat nih? Coba tadi. Nah, ini yang menjadi apa? Takutnya di sini Bapak Ibu. Saya buat di sini kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya, jadi masyarakat majemuk atau plural society belum tentu dapat dinyatakan sebagai masyarakat multikultural atau multicultural society. Karena bisa saja di dalamnya masih ada ini hubungan antar kekuatan masyarakat dari varian budaya yang tidak simetris, yang bisa berbentuk dominasi, hegemoni, dan kontestasi. Nah, sampai detik ini kita masih melihat bahwa dalam masyarakat majemuk itu kaitannya dengan dominasi, hegemoni, kontestasi itu juga masih banyak terjadi. Nah, makanya ini diharapkan menuju masyarakat yang multikultur itu yang bagaimana walaupun ada dominan dan mayoritas, tapi bagaimana dominan dan mayoritas ini bisa dalam posisi yang setara, saling menghargai. Misalnya ini saya contohkan ya Bapak Ibu, contoh kecil saja. Biasanya mungkin Bapak Ibu melihat orang yang sukses itu dari kalangan etnis mana? Dari sisi ekonomi, misalnya dari pengusaha. Nah kan Bapak Ibu bisa langsung ini ya mengidentifikasi, oh ya dari kalangan etnis. Bagaimana kemudian masyarakat atau mungkin yang lain dan seterusnya itu memperlakukan mereka sama sederajat atau tidak? Atau jangan-jangan mereka yang kemudian menarik diri sehingga mereka tidak diperlakukan serba sederajat, termasuk dalam hak politik mereka tidak sama dan seterusnya misalnya. Itu hanya contoh. Nah, kaitan dengan itu, makanya dalam pembahasan multikultur tadi, di dalam mungkin etnis yang berbeda tadi, ya kalau dalam multikultur ya diharapkan walaupun etnisnya itu minoritas sama etnis yang mayoritas, itu mereka sama-sama dalam posisi yang sederajat, mempunyai hak dan akses yang sama. Intinya kan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita menjelaskan ke siswa, ya memang harus dibedakan betul antara masyarakat majemuk dengan masyarakat yang multikultural. Yang masyarakat yang multikultural yang begini loh. Tapi, non sewu nggih Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita lihat di YouTube ataupun di mungkin tayangan-tayangan di internet segala macam, kadang-kadang kan sudah langsung menjelaskan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang multikultur. Oke, kalau kita mau secara serapan bahasa multikultur banyak budaya sudah selesai. Pembahasan kita selesai di sana. Nggak ada bedanya dengan mungkin pembahasan masyarakat majemuk. Tapi kalau kita kembali lagi ke apa ya, ruh sebenarnya dari masyarakat multikultur yang dikehendaki itu yang kayak gimana? Tidak hanya secara bahasa, tapi secara istilah ini tuh memang mengandung makna yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Kaitannya tadi dengan perbedaan dalam kesederajatan tadi. Ngoten Bu, jawaban saya. Oh ya, ya Bu, makasih Bu. Nggih, sami-sami. Pripun Bapak Ibu, ini sudah menjelang jam 3. Monggo Bu Budi saya kembalikan. Nggih. Nggih Bapak Ibu, kita sepakati, kita cukupkan sekian ya. Atau mungkin ada yang mau memberikan pendapat lagi? Mungkin sudah cukup Bu Budi. Oh nggih ya. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak sekali mendapatkan poin-poin ilmu tentang multikulturalisme dan kelompok sosial, dan itu menambah wawasan kita. Dan sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini bisa tersampaikan kepada anak-anak sehingga ilmu anak-anak pun bertambah ya. Jadi bukan hanya ilmu kita yang bertambah, tapi sekaligus ilmu dari anak-anak pun bertambah. Sehingga ilmu itu akan berkembang dan terus berkembang sehingga tidak stagnan ya. Dan terima kasih sekali Bu Nur Hidayah yang sudah memberikan dan sabar ya menemani kita untuk berdiskusi pada siang hari ini. Kita tidak bisa membahas dengan apapun. Semoga kesuksesan Anda selalu pada Bu Nur Hidayah sekeluarga. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita dan anak-anak kita. Kita tutup untuk acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Cukup. Saya selaku pembawa acara banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.